La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan diberi cocok antara ucapan dan ingatan. Amin. Kalau dalam HP misalnya cocoklah apa yang casingnya dengan kuatannya. Mudah-mudahan jadi nyambung terus. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi kita sendiri yang merasakan. Masih oleh karena itu, kalau kita misal ibu bapak ingin tahu makom ibu di hadapan Allah sekarang bagaimana? Idza aradta an ta'rifa qadraka indallah ataupun indahu. Apabila ibu bapak ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, apakah Allah sedang mengucurkan karunia, ridho dan rahmatnya? Pandur bimada yukimuka, lihatlah oleh hati kita kepada diri kita sendiri. Apakah kita sedang ingat? Apakah benar-benar kita mendengarkan rahasia-rahasia kemahaesaan Allah dalam jiwa kita? Apakah biasa-biasa saja? Oleh karena itu maka kita yang akan merasakan dalam itu. Rasul bersabda, istafti qalbaka, tanya hati Anda. Tatkala menghadap akan beda reaksinya, akan beda caranya, akan beda gerak dan diamnya pun juga. Oleh karena itu, mari kita hidup bersama mengingat Allah. Maka insya Allah hidupkan diri kita, gitu kan? Insya Allah kita sendiri yang akan merasakan. Maka untuk muhasabah untuk mengevaluasi keadaan kita yang sebenarnya, hidupkan. Maka tatkala la ilaha illallah, la dari bawah pusar sampai ke latifatul ahfa, di sini naik la. Di sini yang mengisi apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan di sini adalah wilayah kemuhammadan, latifatul ahfa. Teruslah masuk latifatul nafsi. Di sini terakhir puncaknya latifatul qalam. Untuk apa? Untuk mengexit segala sesuatu yang akan menghalangi seorang hamba kepada Allah. Apa? Tatkala dari bawah bumi yang 7 lapis dan yang kita tahu ataupun tidak tahu menurut saya dan teknologi semuanya diexit sampai langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7 sampai rob sidratul muntaha. Mulai kosongkan semuanya. Adamun mahdun, tidak ada sama sekali. Tidak ada mereka, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Karena sudah ditetapkan dalam jiwa kita siapa? Kamalnya Allah, kesempurnaan Allah sudah menetap dalam kalbu kita. Exit. Termasuk yang paling susah adalah untuk mengexit karakter yang ada di diri kita, yang selalu wujud dalam keadaan kita, selalu merasa aku yang hebat, aku yang kuat, aku yang pintar, aku yang sempurna. Selalu ada, ekspresinya ada, selalu ada. Maka diexit dengan la ilaha illallah. Ilaha ke bawah susu kanan, melewati latifatul hafi, juga sampai ke latifatul ruh di sana. Ilah. Tatkala adamun mahdun yang dihayati, dipikirkan, dirasakan, ditauhidkan oleh ibu, hanya dia yang maha, hanya dia yang maha kuasa, hanya dia yang maha hebat, hanya dia yang maha sempurna. Oleh karena itu hidup masuk dalam keyakinan ibu, pasti Allah mengizinkan kesempurnaan ruhku, jiwaku untuk menemui. Karena dengannya kita mendatangi kepadanya. Karena dengan kekuatannya, tidak dengan kekuatan diri, tidak dengan kehebatan diri, hanya dengannya. Itulah yang akan cepat. Maka la ilaha illallah, terus hidup. Akan masuk apa yang dirasakan kemakrifatan Ibrahim Khalilullah
dan ibu pun akan mencicipinya, bapak pun akan merasakannya. Itulah yaitu rasa yang telah Allah berikan kepada Ibrahim Khalilullah, yang Allah berikan kepada Nuh alaihissalam, yang Allah berikan kepada Isa Ruhullah ataupun Isa Nabiullah alaihissalam, akan tersambung dengan cepat terus hidup. Illallah, melewati latifatus sirri wilayah kemusaan, maka insya Allah tatkala ibu dimanapun lagi apapun akan selalu ibu muhadharah mukallamah bersama Allah terus, tidak bingung lagi. Karena itu yang dirasakan Musa kalimullah, yang selalu wa kallamallahu Musa taklima, yang telah Allah berikan, bukakan hijab kepada Nabi Musa, bahwa Musa sudah dibukakan sehingga bisa bercakap-cakap, bisa bercakap-cakap dengan Allah yang tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi jalan. Bagi umat Muhammad Allah persilahkan, Allah mempersilahkan. Itulah keunggulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Bihaqi la ilaha, hidup terus. Muncul di Adam latifatul qalbi yang ditanamkan tadi di Kirhopi, maka bapak dan ibu akan bergabung juga bersama frekuensi Adam. Nah, dampaknya apa? Yang dirasakan oleh ibu akan selalu kembali kepada Adam, kepada Allah. Karena Adam itu biasa berkarakter, segala sesuatu selalu kembali kepadanya, munibin, selalu kembali kepadanya, selalu mengharap ampunannya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuk terus hidup. Segala dosa noda kita mengharap ampunan Allah, lagi menghadap di hadapan Allah. Maka Rasulullah telah bersabda, lau ja'a qailun la ilaha, kalau seandainya orang datang sambil mengucapkan la ilaha illallah dan merasakan dalam jiwanya sedang mentauhidkan Allah, sambil membawa dosa, bukan dosa sebesar mobil, bukan sebesar rumah lagi, tapi dosanya sebesar bumi dan seisinya, maka Allah tetap akan mengampuninya. La ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni semua dosa dia. La ilaha illallah. Ini bukan hanya dalam teori ataupun penjelasan keterangan-keterangan, karena itu sudah yakin maha benarnya, tapi rasakan oleh kita. Siapa yang banyak dosa itu? Siapa yang datang dengan penuh dosa itu? Yang penuh dosa, noda, kehilapan, kekurangan, kemaksiatan, bahkan dosa-dosa kita bukan tidak tahu, bahkan dosa-dosa kita sudah tahu itu haram, ini halal, tapi kita terus terjang apa yang Allah haramkan. Itulah perilaku ya Allah. Dan bukan hanya satu kali berlaku dosa di hadapanmu, tapi sering terjadi berulang-ulang. Maka dosa yang berulang-ulang itu yang akan membuat diri manusia berkarakter pendosa. Ya Allah, inilah aku hambamu, la ilaha, terus dalam jiwa kita. Wa in taghfir fama wa in taghfir wa anta lidaka ahlu wa in tatrud faman narju siwaka. Kalau seandainya engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, memang engkau ahlinya, memang engkau maha luas ampunannya, memang engkau maha memiliki sifat ampunan yang tak terhingga. Tapi kalau engkau menolak harapanku,
karena dosa-dosa begitu banyak. Kepada siapa lagi kami mengharap ya Allah? Kepada siapa lagi kami mendatangi ya Allah? Karena tidak ada pengampun kecuali Engkau yang maha segala-galanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami ini kecuali Engkau ya Allah. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat yang mulia ini kita semua tetapi sudah mendapatkan ampunan Allah. Amin. Tidak keluar kita semua melainkan kita keluar sudah mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, dan bertemu kita di tempat yang mulia ini dalam ketentuan Allah yang Allah ridhoi, yang Allah sayangi. Mudah-mudahan kita semuanya meraih kekekalan ridho dan rahmat ampunannya. Amin. Sehingga pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridhoi, dan perpisahan setelah kita berkumpul ini perpisahan yang Allah pelihara keadaan kita dalam ketauhidan, kemakrifatan, kemahabbahan kepadanya karena kasih sayangnya. Bihaqi la ilaha kurang lebih